Saya kira setelah munculnya klarifikasi daripada Kiai Aceng, Kiai asal Garut yang diduga telah menghina Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, permasalahan akan mereda. Justru keadaan malah sebaliknya. Kini pengikut Kiai Aceng maupun santri-santri daripada Kiai Aceng justru malah melakukan serangan balik kepada netizen yang diduga telah menyebarluaskan video statement daripada Kiai Aceng tersebut. Untuk lebih jelasnya, yuk mari kita saksikan video ini bersama-sama. Saya menyayangkan kepada para netizen yang terlanjur menghujat Kiai Haji Aceng Abdul Mujib dikarenakan menonton video beliau yang hanya sebatas potongan, dan saya mengecam keras kepada pengupload video tersebut. Goblok Anda itu. Waduh. Supaya orang-orang yang gagal Ngeri paham ya. terus gagal paham. Karena begini, ini sudah ada beberapa yang merambat ke fitnah. Contoh, ada yang anggap Haji Mujib itu marah sama KDN gara-gara dana hibahnya tidak turun. Dana hibah apa? Dana hibah ke Fauzan. Saya lah orang Fauzan, nggak pernah paham, nggak pernah merasa mendapatkan dana hibah itu kan sudah fitnah. Kalau sudah fitnah, setiap orang yang berbicara nanti akan berdosa. Khawatirnya kalau tidak ditobat, tidak minta maaf kepada beliau, itu dosa, bahaya, itu bisa terus-terusan ke bawah mati, kan bahaya. Kasihan juga masyarakat yang tergiring opini untuk membenci beliau sampai menyerang beliau secara membabi buta, padahal dia tidak tahu sepak terjang beliau selama ini di masyarakat, di pesantren, di yayasan, di organisasi, itu begitu luar biasa banyak. Kalian udah lihat klarifikasi oknum Ustadz yang di Garut itu? Ya betul. Terlepas dari klarifikasi yang kagak nyambung sama titik permasalahannya, dan terlepas juga dari katanya video itu dipotong-potong sampai viral begini, padahal video aslinya tuh tidak seperti itu. Terlepas dari itu semua, intinya dia udah mohon maaf kepada pihak-pihak yang tersinggung. Betul. Kita nih sebagai manusia, sesama manusia, udah saling memaafkan aja, jangan saling menghujat lagi. Intinya nih, saran dari saya nih, saran dari seorang pendosa seperti saya kepada Ustadz Aceng Mujib, intinya Pak Ustadz, mohon tolong kalau lagi ceramah, tausiah atau lagi mengkritik pemerintah, intonasi dan bahasanya tuh dipilih dengan kata-kata yang baik. Iya betul. Jangan seperti kayak kemarin. Kan kalau kayak kemarin tuh jadi viral begini, yang dipermasalahkan oleh netizen dan rakyat Jawa Barat tuh soal kata-kata yang seperti tolol, blow on, kurang ajar. Itu Pak Ustadz yang dipermasalahkan. Sampai-sampai Pak Ustadz dihujat, dibully. Itu kalau Pak Ustadz bilang itu memang karakter saya, gaya saya berceramah seperti itu, tapi tolonglah Pak Ustadz, kalau ceramahnya, tausiahnya seperti itu terus, rentan dan resikonya gede. Karena Pak Ustadz sendiri yang bilang, katanya itu video dipotong-potong. Takutnya nih di kemudian hari saat Pak Ustadz ceramah tausiah, saat mengkritik pemerintah dengan bahasa seperti itu lagi, nanti dipotong-potong lagi. Nanti kejadian seperti ini terulang lagi. Begitu. Saya mah kasihan Pak Ustadz aja. Kalau didengar saran saya, alhamdulillah, enggak juga enggak apa-apa. Kalau salah juga saya, namanya pendosa, bukan kiai, bukan ustadz. Dan bagi para oknum-oknum tuh yang masih enggak terima dengan Ustadz Aceng Mujib dibully, dihujat, udah, guru kalian atau ustadz kalian itu udah klarifikasi, udah mohon maaf. Jangan memperkeruh, memprovokasi lagi. Ini udah adem. Kalian juga kalau misalkan gak terima mau ngapain, sedangkan yang menghujat, yang membuli itu ribuan netizen. Gimana coba? Intinya udah adem, udah saling memaafkan. Begitu aja intinya dari saran dari saya nih, dari seorang pendosa. Assalamualaikum buat para netizen ya yang menghujat Ceng Mujib. Saya ingatkan, kalau nonton jangan sepotong-sepotong, harus sampai tuntas. Terus siap Yai, supaya tidak gagal paham. Yang bilang malu sebagai warga orang Garut dengan pernyataan Ceng Mujib, saya orang Garut Pituin, saya tidak merasa malu. Justru saya demi kebaikan saya dukung. Maju terus Ceng. Dulur, orang masalah liar, ya telah liar. Hari ker sampai menjadi pemimpin, kompanye, nepungan, ke ulama, ke kiai itu nepungan. Wis jadi, kiai itu orang politikan. Ulah, hanya karena kiainya gak dibawa ke politik, jadi marah kayaknya. Kalau begitu, saya juga sangat menyayangkan Pak kepada Kiai Haji Aceng Abdul Mujib terkait pernyataan beliau kemarin yang paparongos papalotot bari nancangan gelut. Kenapa beliau tidak bisa menjaga lisannya gitu, sehingga memancing para netizen untuk berpendapat gitu Pak. Jadi gini ya Pak ya, kalau netizen itu
mereka kan berpendapat sesuai apa yang mereka lihat dan apa yang mereka dengar gitu. Lepas dari tujuannya baik atau tidak, mereka hanya berpendapat kenapa gitu seorang kiai haji, seorang tokoh agama, ulama bisa melontarkan kata-kata kasar seperti itu gitu Pak gitu. Apalagi menyinggung satu nama yang mungkin memang beliau tujukan kepada Gubernur Jawa Barat gitu, yang mana kan anak-anaknya Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Aing itu kan banyak ya Pak ya. Jadi ya mereka wajar aja kalau mereka mungkin bukan menghujat kali ya, lebih tepatnya ke menyayangkan gitu Pak, kenapa harus berkata kasar gitu. Walaupun setiap penceramah, setiap tokoh agama, para ustadz, para kiai itu mereka punya caranya masing-masing untuk menyampaikan pesan-pesannya gitu. Tapi yang disayangkan itu kenapa Kiai Haji Aceng Abdul Mujib kemarin berbicara di forum besar, beliau mengatakan bahasa yang kasar gitu, yang mana mungkin netizen menilai itu nggak pantas bagi seorang tokoh agama gitu Pak. Itu aja sih yang disayangkan. Nah sekarang gini Pak, mungkin dari sekian banyak netizen yang menonton, mereka juga udah tahu ya secara full isi videonya dan penyampaian dari Bapak Haji Aceng Abdul Mujib itu udah tahu lah maksudnya. Tapi kan netizen juga punya pendapat sendiri-sendiri Pak, mereka punya sisi pandang sendiri-sendiri terkait masalah yang diutarakan itu. Jadi mereka itu berkomentar, kenapa sih seorang Kiai Haji bisa berbicara kasar seperti itu? Komo barijeng nantangan gelut kan nggak pantas gitu. Terus tadi Bapak bilang untuk yang mengupload video, Bapak katakan Anda goblok gitu. Ya itu tergantung bagaimana sisi pandang para netizen menilai ya. Yang goblok siapa, yang tolol siapa, yang kurang ajar siapa, yang tidak setuju siapa, yang setuju siapa, yang pro kontra mana. Gitu Pak. Karena kalau saya pribadi sih Pak, mohon maaf nih Pak ya, saya sangat menyayangkan cara penyampaian Bapak Kiai Haji Aceng Abdul Mujib ini gitu loh. Gak harus popolotot poporongos bari nantangan gelut seharusnya ya Pak ya. Gitu. Kan bisa mungkin dibicarakan secara baik, secara halus. Ya kalau Bapak menyayangkan, saya juga sangat menyayangkan gitu Pak. Ya mohon maaf nih Pak ya, itu pendapat saya ya Pak, pendapat saya pribadi yang bodoh lah, yang minim ilmu gitu. Apunten ya kalau salah ya Pak ya. Terhadap netizen yang mengupload potongan video Kiai Haji Aceng Abdul Mujib, saya bilang mereka adalah goblok. Itu sudah sepatutnya. Karena apa? Karena akibat uploadan mereka terima ya kayaknya ya. Kita dibuat gaduh. Pada kesempatan ini coba kita berpikir secara logis. Seandainya video kita, seandainya ungkapan kita yang tidak tendensius terhadap pemerintah, lalu diasumsikan seolah-olah kita membenci terhadap pemerintah, dikarenakan tangan-tangan jahil yang mengupload video kita, apakah kita bisa menerima? Apakah saudara-saudara kita bisa menerima? Apakah orang-orang yang di sekitar kita yang mengetahui fakta sesungguhnya juga akan menerima? Sudah tentu tidak. Begitupun halnya ketika video Kiai Haji Aceng Abdul Mujib tersebut dipotong. Yang membuat kegaduhan tentu para alumni, tentu para santri, dan para kiai yang mengetahui tentang seluk-beluk video tersebut tidak akan menerima. Gubernur KDM sekarang sedang ramai digunjing oleh seorang ustadz yang dari Garut, tapi dia membuat klarifikasi, tapi tidak sedikit pun mengeluarkan kata-kata maaf atau apapun. Ustadz ini sepertinya tidak senang dengan apa yang dicanangkan oleh KDM, karena KDM ini sedang memprotek dana-dana yang mengalir tanpa tujuan dan tidak ada tuannya. Ada tuannya tapi bukan tepat sasaran. Yang dimana yang selalu dibilang oleh KDM, dana ini menjadi bancakan, menjadi dana yang fiktif ya. Dana yang dimana dimakan oleh seseorang dengan kepentingan seseorang untuk membuat kaya pribadi, bukan diberikan untuk umum halayak, tapi mengatasnamakan institusi ataupun satu buah yayasan ataupun apa yang bertema agama. Justru ada orang yang kepanasan, mungkin karena airnya tertutup, mungkin jalurnya sudah tertutup, mulai muncul dan mulai tidak nyaman. Semakin KDM membuat aturan-aturan seperti ini, makin kita terlihat orang-orang yang sekarang kepanasan. Jadi perlu ditayangan, dibabadeh lah cukutna. Nah lolol kabeh nepikeun ka bilatung, cacing, lentah, kala luar. Teu kudu dialaan, babadeh lah cukutna. Ya pasti gara-gara bagan. Ayeuna mulai nolol jijik. Nah ini kesalahan besar. Kesalahan fatal buat ustadz yang sedikit agak arogansi, marah. Ini poin yang harus Anda simak ya, bahwa dengan Anda berbicara seperti itu, statement, opini orang akan menilai Anda ini ada sesuatu. Mungkin Anda bisa diperiksa,
Mungkin nanti tim kejaksaan, KPK atau apapun akan memeriksa siapa saja yang sekarang kepanasan. Matak ulah kepancing. KDM ini pinter. Anda semakin bermain seperti itu, semakin menunjukkan kekerasan, semakin ada apa? Something wrong dong, bener nggak? Kayak naon dia? Ya tiba-tiba sih juga amak-amakan. Sekelas ustadz itu harusnya bisa memberikan sesuatu ceramah yang bikin mereka itu adem ayem. Tapi tidak naon, hak maneh eta mah. Tapi kita sekarang pun punya hak beropini bahwa beliau ini terlibat dana yang mungkin tahun-tahun kemarin yang bukan haknya dimakan dan sekarang tertutup dananya dan kita bongkar sama-sama. Silakan netizen bongkar terus karena dia malah iji bakal meluncul ya. Nu arate kermi-kermi keluar, kayak cacing nabijil, teu langsung eta nu gede nanya. Teruskan biar Jawa Barat lebih maju. Wassalam. Benet ke. Udah lihat kan terkait klarifikasi kucing? Hah? Gua dekemin dari awal nyampe akhir itu video panjang kali lebar gitu ya. Tapi kok gua kagak dapet inti pokok yang dia klarifikasikan ya, yang terkait video-video sebelumnya itu. Sampai puyeng gua ngedengerinnya. Mana ini pokok utama yang dia buat klarifikasi, malah ngejelasinnya kemana baik sekarapnya dewek. Mutar itu klarifikasi udah kayak baling-baling bambu Doraemon yang lagi mencari si Nobita. Tetep kekeh gua mah kagak menemu pokok utama dari klarifikasinya itu apa, kan terkait omongan dia gitu kan ya tentang Gubernur Jawa Barat. Tapi kakak di situ gua kok kagak nemu apa emang otak guanya yang buntu yang kagak bisa atau sulit mencerna, apa emang kata-katanya dia yang terlalu spesial istimewa, bagaimana gua kagak ngerti dah ya. Ada yang sama nggak warga sama lu pada nih apa yang gua cerna yang gua pikirin itu kok kagak ada gitu, kagak masuk gitu di klarifikasinya tuh. Udah gitu, udah mulai tuh pada keluar itu penikmat-penikmat beliau ya, penikmat-penikmatnya maksudnya penggemarnya gitu. Katanya emang dia mah katanya kalau ngebawain ceramah ya begitu katanya, horas gitu kan, horas kasar gitulah pokoknya, emang bawaannya seperti itu. Bahkan sampai ada yang masuk ke lab juga katanya, oh pantesan orang Bekasi makanya tidak tahu tentang si kucing ini gitu kan, emang dia mah karakternya begitu. Hei, gua perjelas lagi ya, terkait video yang kemarin yang gua up tentang kucing ini, bukan masalah terkait karakter. Karakter oke, banyak kayak gua juga ini karakter gua barbar, karakter gua keras nih kayak begini. Tapi ingat, harus memiliki adab, apalagi ini seorang ajengan. Seorang ajengan yang dihormati. Adabnya seperti apa? Adabnya itu dari tata bicara, kata-kata kasar. Boleh karakternya dia keras seperti itu, boleh. Cuman ingat, kata-katanya jangan nyampe keluar atuh kata-kata kasar kayak kemarin-kemarin di video-video sebelumnya. Kagak pantas. Bisa kan walaupun karakternya dia keras, bisa kan menggunakan kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang ya nggak kasar-kasar banget gitulah, tapi menyentuh gitu ke hati itu. Kalau kayak begitu mah dengan kata-kata kasar kayak begitu, karakter lu keras ditambahin kata-kata kasar kayak begitu, wajar. Banyak yang mengkritik, banyak yang menghujat beliau, ya. Jadi jangan dinormalisasikan seorang ajengan yang memiliki karakter keras didukung dengan kata-kata kasar. Jangan, ya. Kasihan nanti buat adik-adik kita gitu kan, buat masa-masa depan kita, buat anak-anak mudanya gitu kan, kalau diberi asupan ceramah udah mah karakternya keras ditambahin kata-kata kasar, kagak bakalan masuk, yang ada malah jadi contoh buruk, bukan menjadi contoh yang baik, ya begitu ya. Udah, jadi ingat, karakter keras boleh-boleh saja, tapi diimbangi dengan adab berbicara yang layak lah begitu ya. Gua dari Bekasi, katanya pantas kagak tahu tentang kucing ini, orang jauh. Bukan terkait gua orang Bekasi, terkait gua orang jauh ya, bukan. Tapi ini kan dia sudah di-up di media sosial, orang jauh pun jadi dekat kalau udah di-up di media sosial mah ya begitu. Lu jangan mabok-mabok amat kalau udah penggemar sama orang tuh. Justru kalau emang penggemar yang baik, ketika ada junjungannya berkata kurang pantas, harusnya diberitahu, diingatkan, jangan dibenarkan. Udah bye. Padahal Pak Haji ngalamun wae atuh. Iya, kermikiran iya anu ngomong tolol ke gubernur urang, Bapak KDM saha? Kiai. Eta pakatan kiai geura ngomong tolol, make jeung rek ngajak gelut geura. Oh. Eta kiai nepikeun ka seperti kitu, aduh Gusti. Ari urang jelema nu bodoh kudu nurut ka saha kiaina oge kitu patutnya dina omonganana. Cager meureun eta mah. Ah, teuing eta mah kiai teh. Teu urang salaku jelema bodoh gitu kudu nurut ka saha ari kiai nakarari tu. Ngomong teh kudu rada dijaga lah, abang kena biwir teu diwengkul tah teu tulangan gitu. Eta komo cacakan pangkatan kiai gitu. Bet saya ge jelema bodoh tukang mabok. Aduh, kudu dipikir heula ngomong teh, maka jeung rek ngajak gelut geura ka bapak aing, goreng dodonges teh. Oke teman-teman, itulah tadi ya kita lihat bersama bagaimana para santri maupun alumni yang dibina oleh Kiai Aceng
merasa tidak terima atas hujatan dari para netizen. Buntut daripada statement ataupun narasi yang telah dilontarkan oleh Kiai Aceng kepada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Mereka sangat menyesalkan netizen yang telah menghina menghujat Kiai Aceng tersebut. Bahkan tidak sedikit daripada mereka pun menyebutkan bahwasannya orang-orang ataupun mereka yang telah menghujat Kiai Aceng, mereka lah orang-orang yang goblok. Bagaimana komentar teman-teman terkait adanya reaksi daripada pengikut maupun santri alumni daripada Kiai Aceng tersebut? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Dan pada video kali ini sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.